Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Anak-anak sekalian, seluruh santri pondok pesantren Mansajul Ulum dimanapun kalian berada, teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya banggakan dan saya hormati, kali ini pengajian tematik yang ke-10. Kita ambil tema bagaimana seseorang bisa menuju husnul khatimah dan su'ul khatimah. Tema ini menjadi penting karena akhir dari segalanya kehidupan kita, khatimah dari segalanya dari kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan abadi, kebahagiaan akhirat, yaitu dengan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Namun ada hal-hal yang mestinya perlu dilakukan ketika kita masih hidup, ketika kita masih sehat, ketika ajal belum menjemput, bagaimana kiat-kiat husnul khatimah dan bagaimana kita menghindari kematian su'ul khatimah. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, bagian dari husnul khatimah adalah yuwaffiqu lahu amalan shalihan baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu. Orang yang akan meninggal husnul khatimah adalah orang yang diberi pertolongan oleh Allah dengan bisa melakukan amalan sholihan, dengan melakukan amalan-amalan yang baik baina yadai ajali, sebelum ajalnya tiba, sebelum dia meninggal dunia, hatta yarda anhu jiranuhu, sehingga para tetangganya merasa kehilangan, sehingga para tetangganya ketika dia meninggal merasa terharu dan merasa bahwa dia adalah orang baik. Tidak ada kesan bahagia ketika kita meninggal dunia. Ini konsep Rasulullah yang diberikan kita. Jadi kita dalam kaitannya dengan hal ini, maka tuntutan kita bagaimana kita terus mengamal, melakukan amal-amal baik, karena kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput, kapan ajal kita tiba. Maka siapapun, kata Nabi, yang diberi pertolongan Allah dapat melakukan amal-amal sholih baina yaday ajali, sebelum ajalnya menjemput, dialah orang-orang yang husnul khatimah dengan tanpa pertimbangan Allah sendiri, tapi juga pertimbangan para tetangga, hatta yarda anhu jiranuhu. Maka disinilah kita bisa membangun hubungan yang vertikal dan hubungan horizontal, hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik kita dengan masyarakat. Ketika masyarakat menganggap kita baik, ketika masyarakat menganggap kita orang yang berakhlak baik, dan hampir sepakat bahwa kita ini orang yang bisa bergaul dengan masyarakat, bisa menghargai mereka dengan baik, maka kita bagian dari orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jadi amalan sholihan ini harus kita capai, harus kita kejar, dan harus terus kita coba laksanakan semaksimal mungkin, khususnya kita di bulan Ramadan ini. Yang kedua, berbalik dengan husnul khatimah, yaitu meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian ulama mengatakan ciri-ciri su'ul khatimah ada 4. Yang pertama adalah at-tahawun bis shalah. Yang kedua, syurbul khamri. Yang ketiga, uququl walidain. Dan yang keempat adalah adal muslimin.
Yang pertama, al-mutahawin bisolah. Orang yang mempermudah, orang yang menyepelekan sholat, orang yang menganggap sholat itu tidak penting, orang yang melakukan pelanggaran sholat dengan hati yang biasa, bahkan dengan hati yang senang dan bahkan bangga. Ini jangan sampai terjadi pada kita, terutama anak-anak santri, generasi penerus Islam, generasi yang penuh dengan tantangan. Sholat adalah imaduddin, sholat adalah tiang agama. Jangan sampai kita menyepelekan, apalagi meninggalkan, karena ini berarti satu langkah menuju su'ul khatimah. Yang kedua adalah syurbul khamri, orang yang mudminun bil khamri, orang yang suka minum minuman keras sampai menjelang ajal tiba. Karena kadang-kadang kita harus paham, orang yang melakukan kemaksiatan secara sadar atau tidak, biasanya dia enjoy dan lupa bahwa apa yang dilakukan itu adalah dosa besar, bahwa apa yang dilakukan itu adalah bagian dari hal yang diancam oleh agama, sehingga rasa taubat itu akan jauh dari kita. Maka teman-teman semua, terutama para pelajar, hindari minuman-minuman keras yang bukan saja merusak agama kita, tapi merusak organ tubuh dalam kita, merusak ginjal kita, merusak paru-paru kita. Sehingga bisa dipastikan orang yang seperti ini tidak akan berumur panjang karena ginjalnya sudah terkena, sehingga muncul banyak penyakit kalau dari tinjauan kesehatan. Maka hindari semaksimal mungkin. Selain ini dosa besar, minuman keras adalah bagian dari hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan kita, mengganggu organ tubuh dalam kita. Yang ketiga adalah uququl walidain, orang yang berani terhadap kedua orang tua atau salah satu dari orang tua kita. Kadang-kadang kita ini secara sengaja atau tidak membentak ibu kita. Kadang-kadang kita sering berkata yang kasar kepada ibu kita, membantah dengan perkataan yang tidak baik. Karena rata-rata anak-anak ini takutnya sama ayah, sehingga ibu adalah bagian dari orang yang sering menjadi uququl walidain bagi anak-anaknya. Ini na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita sadari bahwa kita ini orang yang tekun beragama, orang yang tekun belajar ilmu agama, sehingga berani terhadap orang tua, menyakiti hati orang tua, berkata kasar pada orang tua tidak boleh, dan terus kita hindari supaya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini adalah satu langkah menuju su'ul khatimah. Dan yang terakhir adalah adal muslimin. Kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah yang tadi, hatta yardha anhu jiranuhu. Adal muslimin artinya adalah sering melakukan hal yang menyakiti orang lain. Hal yang menyakiti baik secara psikis maupun secara fisik. Melakukan pemukulan, melukai hati orang lain. Maka di awal, di dalam husnul khatimah ada hatta yardha anhu jiranu, sampai tetangganya mengatakan dia betul-betul orang baik, dia betul-betul orang yang ahli ibadah, orang yang bisa menghargai tetangga. Maka disinilah kita betul-betul dilarang untuk melakukan hal-hal yang merugikan sesama muslim, merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan melukai hati mereka, melukai jiwa mereka, apalagi melukai badan mereka. Maka adal muslimin, menyakiti orang lain adalah hal yang tidak baik, hal yang harus kita jauhi. Tidak cuman haram, tapi ancamannya adalah bisa menuju pada su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang terakhir, ketika kita mau husnul khatimah,
mari kita berlomba-lomba untuk melakukan amalan sholihan sebelum ajal kita menjemput kita semua, sehingga orang-orang di sekitar kita ketika kita meninggal tetap dianggap orang yang baik, orang yang bisa menghargai orang lain. Yang kedua, hindari satu al-mutahawin bisolah, orang yang meremehkan sholat, orang yang tidak menganggap musibah ketika meninggalkan sholat. Yang kedua, syurbul khamri, hindari minum-minuman keras. Kalaupun Anda sudah pernah, taubati dan jangan pernah engkau lakukan kembali. Yang ketiga, hukukul walidin, hindari pembentakan kepada orang tua, hindari membantah terhadap orang tua, hindari apalagi pemukulan terhadap orang tua. Jangan sampai hati mereka tersakiti dengan omongan dan perilaku-perilaku kita. Dan yang terakhir, adal muslimin, hindari kita dan jangan sampai kita menyakiti orang lain, baik dalam psikis maupun fisik. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pengajian tematik kali ini. Semoga memberi manfaat kepada kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.